Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue akan melanjutkan video dari tutorial yang kemarin. Di video sebelumnya kan kita sudah membuat proses live recording gitar akustik plus vokal. Di video kali ini gue akan membuat tutorial untuk membuat suara audio yang sudah gue rekam kemarin menjadi hasil yang bisa layak dengar. Jadi di video ini mungkin agak panjang nanti durasinya karena gue akan proses ini dari nol tanpa gue isi plugin sebelumnya. Jadi mungkin buat teman-teman pemula bisa diperhatikan video ini biar nanti jadinya tidak menimbulkan kesalahpahaman untuk teman-teman yang baru menonton video ini. Jadi harap diperhatikan ya video ini, jangan banyak skip, takutnya nanti malah banyak yang kelewat materinya. Oke, langsung aja. Kemarin itu ada 2 track karena kemarin itu tepuk tangannya untuk tanda di sebuah software video editornya. Data track vokal ini gue duplikat dulu ya, duplikat komplit, kemudian gue potong sampai ke tandanya aja. Kemudian yang ada tandanya di track vokal ini gue potong juga, lalu gue lakukan fade ya, fade in. Lalu sama juga di gitar, gue bikin fade juga biar masuknya tuh halus. Kemudian gue membuat fade out dari gitarnya. Sama vokal juga gue fade out. Nah, di bagian pertama ini kita hanya menyiapkan data itu saja. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua, yaitu adalah balancing. Balancing dari kedua buah data vokal ini. Sekarang gue akan membuat transport aja biar nanti enak. Sekarang kita dengerin suara gitar dan vokalnya. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai Oke, sudah kerasa bahwa gitarnya ini kegedean. Cuman sebagai catatan di sini gue akan pasang limiter ini untuk jagain screen recorder gue biar nggak peak nanti hasilnya. Kemudian gue akan gue hide dulu karena ini nggak dipakai. Yang dipakai hanya 2 buah track. Sekarang gue akan melakukan balancing terhadap 2 buah data ini. aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Jadi karena ini datanya kecil makanya akan gue besarkan sedikit tadi. Jadi di vokalnya dari 0 gue tambahin 3 dB dan gitarnya gue tambahin sekitar 1 dB. Aku masih seperti yang dulu. Ya, udah kedengeran agak sedikit balance ya. Nah, kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini adalah membuat routing. Nah, untuk membuat routing ini mungkin ada beberapa orang yang melakukan sebelum balancing. Dan juga ada beberapa orang yang melakukan routing ini setelah balancing. Karena ini adalah project simple, gue hanya menggunakan gitar dan vokal saja. Jadi gue balance dulu di antara vokal dan gitarnya, kemudian gue lakukan pembuatan routing. Routing yang gue gunakan biasanya memang agak sedikit ribet karena routingnya ini gue sesuaikan apa yang menurut gue enak aja gitu. Jadi menurut gue enak ya gue buatlah routing seperti itu. Nah, sekarang gue akan membuat sebuah routing, 1 buah efek channel untuk gitar. Di sini gue buat namanya reverb gitar. Kemudian di vokal gue akan merouting dia ke beberapa efek channel. Yang pertama gue akan lakukan sama seperti tadi, gue akan add efek channel. Kemudian efek channel 1 ini gue ubah namanya menjadi delay. Lalu gue ingin membuat sebuah boost kompresor untuk mengatur reverb nantinya biar reverbnya lebih agak jinak. Karena gue tidak ingin menggunakan sidechain di sesi kali ini. Lalu gue akan membuat 1 buah boost channel. Kemudian boost channel akan gue ubah namanya menjadi boost kompresor. Kemudian, karena boost channel ini gue fungsikan untuk mengompres sinyal, maka di boost channel ini gue akan mengirimkan ke 2 buah efek ya, ke 2 buah efek yang akan berfungsi sebagai reverb. Jadi boost channel ini tidak akan gue fungsikan sebagai pengeluar suara, tapi dia hanya untuk mengirimkan suara saja. Kemudian gue akan membuat efek channel sebanyak 2 buah. Lalu gue bikin posisinya ke pre-fader. Lalu boost channelnya gue matiin, gue kecilin. Di sini efek 2-nya gue ganti reverb 2. Ya, efek 1-nya gue ganti reverb 1.
Kemudian ke semua efek vokal ini akan gue kirim sinyalnya atau gue ubah sinyalnya ke dalam satu buah group channel atau boost channel. Caranya seperti ini, dipilih efek channelnya, kemudian diklik kanan, add bus for selected channel. Nah sekarang bus 1 ini bersifat sebagai penampung semua output atau keluaran dari efek channel vokal. Lalu di sini akan gue ubah menjadi namanya all effect voc. Artinya dia adalah output dari semua efek vokal. Nah, ketika gue sudah merouting seperti ini, gue tidak membuat suaranya ini keluar. Jadi gue harus membentuk suara gitar dan vokal dulu. Jadi ketika routing ini sudah jadi, semuanya akan gue tutup dulu fadernya, karena gue akan membentuk karakter dari efeknya ini belakangan. Jadi gue tutup saja. Nah, kemudian gue ingin membuat dua buah grup dari masing-masing sumbernya, karena di sini ada gitar dan vokal, namun ada beberapa efek channel ya, biar nggak ribet, karena biar nanti di solonya gampang atau di rebalance-nya juga lebih mudah kalau menurut gue. Gue akan membuat dua buah boost channel. Caranya itu dipilih. Sekarang akan memilih gitar dan reverb gitar ini menjadi satu buah boost channel yang akan gue namakan menjadi boost gitar. Boost gitar ini nanti fungsinya untuk menampung suara gitar dan suara reverbnya. Dan kemudian di vokal sama vokal dan all efek ya, semua efek dan ada track vokal gua kirim sinyalnya ke satu buah boost channel. Fungsinya juga sama, dia untuk menampung suara vokal dan semua efek vokal. Oke. Sampai sini. Kalau untuk master boost-nya ini tidak ditutup ya. Jadi dibiarin aja di 0 dB. Jadi routing ini adalah setup ataupun template kebiasaan gue ketika gue sedang memixing data gitar dan vokal ataupun live recording gitar dan vokal. Jadi gue hanya melakukan proses routingnya seperti itu saja, tidak ada yang spesial menurut gue. Kemudian di bagian ketiga ini kita akan masuk ke dalam proses mixing. Oke, di bagian pertama ini gue akan memixing sebuah suara gitar dengan menggunakan plugin bawaan saja, equalizer. Sekarang gue akan coba dengar suara gitarnya. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Oke, sekarang gue sudah membentuk frekuensinya seperti ini. Jadi kenapa gue bentuk seperti ini? Gue akan memotong low cut-nya, lalu gue angkat bodinya sedikit, lalu gue kurangin sedikit di area mid-nya biar tidak mengganggu vokalnya nantinya. Kemudian gue angkat di area high-nya untuk membuat suara gitarnya ini menjadi sedikit lebih renyah kalau menurut gue. Jadi kalau didengerin begini suaranya. Aku masih seperti yang dulu, Kalau dilepas, menunggumu sampai akhir hidupku. ya keras ya walaupun tipis karena sumber suara gitarnya sudah enak, jadi gue tidak melakukan banyak proses di suara gitarnya. Kemudian gue akan melakukan sedikit kompresi pada sedikit gitarnya dengan menambahkan kompresor. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi kau.
Tuhan, kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan. Oke, sekarang udah dapat settingannya. Jadi kompresor ini gua bentuk nanti biar ketemu pas di strumming dia nggak terlalu berisik. Ku cari damai bersama bayang. Ya keras ya walaupun tipis. Yang jelas nanti dia pas strumming agak kencang dia agak sedikit ditahan oleh kompresornya. Kemudian sekarang masuk ke vokal. Di vokal pertama gua akan coba pasang dulu EQ untuk membentuk vokalnya. Sama gue low cut dulu. Kesetiaanku terbang demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan. Gua rasa di 300-nya ada sedikit yang kurang enak. Jadi gua akan coba kecilin di 300-nya. Untukmu dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama. Ketika udah dapet, gue pengen buat vokalnya ini lebih cerah, maka gue akan coba shelving di area high-nya sekitar cari di atas 4 kilo biasanya. Sama bayangmu, hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang. Oke, jadi menurut gue sudah dapet vokalnya seperti ini. Jadi kalau untuk penggunaan equalizer nanti teman-teman bisa rasakan saja mana yang kurang harus ditambahin, mana yang kelebihan kita harus kurangin. Jadi kalau penggunaan equalizer ini menurut gue tidak terlalu baku, semuanya ini bersifat kondisional. Kemudian sekarang gue akan coba tambahkan kompresor karena gue ingin memoles sedikit dinamika dari vokalnya. Sama gue tetap menggunakan plugin bawaan. Kayaknya nanti di project ini gue menggunakan plugin bawaan semua biar nanti teman-teman yang menggunakan Studio One bisa mencoba mengikutinya mungkin. Memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Kalau buat vokal gue senangnya biasanya di 4, cuman kondisional juga kadang kurang dari 4 atau lebih dari 4. Gue pengen bikin attack-nya agak cepat, kemudian threshold-nya akan gue cari dulu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan hati. Nah, udah dapet segitu, cuman ketika tadi kita melakukan pemotongan frekuensi dan melakukan proses kompresi, kekuatan dari atau level kekerasan dari si vokal ini menjadi lebih kecil. Maka gue akan mencoba mengangkat output dari si kompresornya. Gue angkat aja di sini. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayangmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa. Nah, sekarang sudah lumayan enak vokalnya, cuman ada sedikit yang mengganggu menurut gua di suara S, C, dan K-nya itu menurut gua mengganggu. Mungkin kalau di plugin bawaan kita tidak memiliki yang namanya de-esser. Sekarang gua akan coba membuat atau menggunakan plugin alternatif dari plugin bawaan dari software Studio One, yaitu menggunakan multiband. Multiband dynamic ini dia sejenis multiband kompresor yang bekerja pada range frekuensi tertentu. Namun yang di sini gue akan coba menggunakan multibandnya ini di area frekuensi high saja. Jadi dari low, low mid, mid, high mid semuanya gue bypass dan gue akan masuk ke dalam high frekuensinya di sini. Gue akan coba merasakan dulu ada di mana high frekuensinya. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela
Kemudian gue akan melepas auto speednya biar gue bisa mengatur attack dan rilisnya. Ya, di sini attack-nya cepat dan rilisnya cepat, dan sini gue akan bikin agak sedikit lambat di rilisnya biar nanti S-nya bisa ketahan. Karena kalau misalkan rilisnya cepat nanti S-nya nggak ketahan, jadi tetap kedengarannya akan agak sakit di telinga ketika ada huruf S, C, dan K. Di rasio gue coba start di angka yang tinggi di kisaran 10 banding 1. Biasanya kalau buat nyari deezer gue segitu, kalau nggak 10, 12, pokoknya hampir ngelimit dah. Itu kalau menurut pendapat gue ya. Korban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Dapat minus 30. Oke, dapat di thresholdnya di minus 30. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan ketika dia ada suara S di sini. Kita akan cari suara S dulu. Di sini di S ya. Sekarang kita akan coba rasakan apakah penggunaan multiband ini berguna untuk menahan suara S-nya. Ini suara sebelum kita melakukan proses dengan multiband dynamic. Semua cinta. Ya, S-nya kalian perhatikan. Semua. Ya, S-nya. Semua. Nah, sekarang gua akan pasang multibandnya atau gua hidupkan kembali atau gua lepas bypassnya. Semua cinta. Semua. Ya, kalau dipasang dia ketahan, dan ketika gue lepas lagi, semua. Nah, baru kerasakan S-nya itu bleber. Jadi mungkin agak sedikit sakit nanti di telinga kalau didengarnya. Nah, kemudian karena penggunaan multiband ini membuat suara vokal menjadi lebih lebih agak turun lagi di high-nya, maka gue akan coba menggunakan equalizer lagi di vokalnya untuk membuat pembentukan ulang dari vokalnya. Semua cinta yang ada di hatimu, apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, 600. ku cari damai bersama bayanmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Masih membentuk vokalnya. Semua cinta yang ada di hatimu, apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanmu. Oke, sekarang menurut gua di sini vokalnya udah enak. Cuman gua akan mencari beberapa frekuensi yang menurut gua nggak enak karena ada sedikit frekuensi yang mengganggu menurut gua. Jadi gua akan memasang sebuah plugin equalizer lagi untuk melakukan filtering di dalam project ini. Semua cinta yang ada di hatimu, apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan. Biasanya di area 300 itu 300 atau mendekati 300 ya. Kurang dari 300 atau lebih dari 300 biasanya di situ ada frekuensi masalah, maka gua akan mencari frekuensi yang gak enak itu. Kita start di 280 dulu. Semua cinta yang ada. Oke, langsung ketemu. Ternyata ada di 290. Dia mengganggu, maka kan gue coba kurangin. Semua cinta yang ada di. Dan sekarang gue mendapat lagi yang menurut gue masih kurang enak. Jadi kayaknya ada beberapa titik yang harus gue potong di sini. Masih di area mid, kayaknya di area mid ke high. Semua cinta yang ada. Di situ ternyata tiada. Semua cinta yang ada di hatimu. Oke, sekarang udah dapet di situ. Sekarang gue akan cari, kayaknya masih ada sekitar 1 atau 2 frekuensi lagi. Semua cinta yang ada di hatimu, apapun kan ku berikan, cinta dan
Sekarang kayaknya ada di high frekuensi di sekitaran 5 kilo nih kayaknya nih. Semua cinta yang ada di hatimu, apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan. Ya kan, itu suaranya gak enak jadi bisa dikurangin. Semua cinta yang ada. Ya, begitulah. Jadi ya video ini mungkin lama ya, akan lama karena ini seperti live mixing. Jadi di sini gue tidak melakukan proses sebelumnya. Jadi di sini gue proses dadakan aja, nggak tahu enak apa enggak karena gue jarang banget mixing pakai headphone. Di sini sekarang gue sedang menggunakan headphone, semoga aja nanti hasilnya enak ya. Oke, sekarang menurut gue ini sudah terbentuk. Semua cinta yang ada di hatimu, apapun kan. Ya kan, ketika pluginnya dilepas dia jadi kurang enak ketika ada pluginnya. Semua cinta yang ada di hatimu. Nah, cuman di sini gue ada sedikit catatan bahwa di gitarnya ini sedikit mengganggu di area petikan karena dinamikanya lumayan stabil. Jadi gue akan melakukan penambahan automation di gitarnya ketika gitar petikan dia agak sedikit lebih pelan dan ketika dia masuk ke dalam proses strumming dia akan menjadi lebih menyatu dengan vokal. Jadi yang gue proses di area petikannya akan gue sedikit kurangi saja level kekerasannya dengan menggunakan mix tool. Namun gue akan automation mix toolnya. Ya. Pokoknya di kisaran sini nih, antara transisi dari strumming ke transisi dari petikan ke strumming. Apapun kan ku berdambaan hatiku. Oke, sekarang udah ada di sini. Kita akan coba lakukan proses. Di sini gue coba kurangin sekitar minus 3 dB dan kayaknya nanti kalau gitar kekecilan coba dulu deh dikurangin deh. Dia ternyata terpental. Dambaan hatiku, malam ini tak ingin aku sendiri memiliki semua cinta yang ada. Ya, jadi dia lebih kalem petikannya ketika gue kurangi gainnya secara otomatis. Dan sekarang menurut gue proses dari pembentukan ini sudah selesai dan gue akan melanjutkan ke bagian penambahan efek-efek. Langsung balik lagi ke mixer. Sekarang gue akan coba di gitar dulu. Gitar gue akan pasang plugin bawaan favorit gue yaitu Room Reverb dari Studio One. Kemudian langsung gue pasang EQ di sini ya. EQ nanti dipasang belakangan aja. Sekarang gue akan fokus ke Room Reverb gitarnya. Karena ini sifatnya gue send atau gue kirim sinyalnya, maka dry wet-nya gue bikin mentok. Jadi kadar reverb-nya bisa gue atur di sini. Nah, keuntungan ketika kita membuat routing master output dari suara gitar, kita bisa mensolo suara gitar saja di sini. Fungsinya untuk mencari reverb kalau gue biasanya. Oke, jadi reverbnya itu kayak gitu bocorannya. Ya, sekarang udah dapat reverbnya. Sekarang gue akan coba kurangi frekuensi yang menurut gue mengganggu dari reverb. Jadi akan gue lakukan proses slow cut sampai nah begitu. Jadi reverbnya ini lebih kalem ketika gua potong frekuensinya. Jadi low-nya itu nggak mengganggu. Ya kan? Nah, kerasa banget perbedaannya. Sekarang kita coba blend.
Sekarang kita coba blend untuk reverbnya seberapa kadarnya yang akan gua campur ke gitar. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur. Oke, sekarang gua akan coba pasang delay dulu kayaknya karena reverb gitar udah dapet. Gue pengen coba buat delay di vokal pakai analog delay bawaan Studio One. Di sini karena sesinya ini live recording, kita tidak bisa menggunakan fitur sinkronasi ya. Karena fitur sinkronasi ini akan berlaku apabila kita rekaman menggunakan tempo. Kalau kita rekaman live recording yang tanpa tempo, yang agak sedikit goyang temponya, maka sinkronasinya dilepas. Jadi biar satunya menjadi ms atau millisecond. Sekarang gua akan coba cari di beatnya dulu biar nanti dapet. Hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan biarkanlah aku memiliki semua cinta yang dikit lagi. ada di hatimu. Oke, kayaknya sedih gitu pantulannya udah lumayan oke. Nah sekarang gua akan coba kurangi feedbacknya karena gue biasanya kalau udah ketemu beatnya gue akan cari kadar feedbacknya dulu. Habis itu baru gue cari filter dari frekuensinya. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan. Oke, menurut gue feedbacknya segitu ya udah cukup. Sekarang gue akan coba filter dengan filter damping yang di sini. Kita bisa melakukan proses filter seperti low cut dan high cut di delaynya. Di delay gue akan coba cari di agak panjang. Untukmu dambaan 650 kayaknya. Malam ini tak ingin aku sendiri. Oke, sekarang sudah dapat. Sekarang kita akan coba blend lagi ya antara delay dan vokal. Rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Jadi delaynya ini pengen gue bikin tipis-tipis aja. Kemudian sekarang gue akan coba pasangin tremolo dari Studio One. Jadi pengen gue coba atur tremnya ini ke panning. Namun sinkronasi gue lepas lagi-lagi karena ini proses live recording. Jadi gue tidak bisa menggunakan synchronize yang ada di software Studio One ya. Ya kita coba apakah dapat. Apapun kan ku berikan. Nah ya, jadi kalau penggunaan trem ini fungsinya untuk membuat delaynya itu bisa bolak-balik kayak pakai pingpong gitu deh. Cuman tipis aja depthnya kayaknya. Untukmu dambaan hatiku, malam ini tak ingin aku Ya, kerasa banget ya. Jadi delaynya tuh kayak pingpong gitu bolak-balik. Ku cari damai bersama bayangmu, hangat pelukan. Kemudian gua akan coba delay udah dapet. Sekarang gua akan coba pasangin reverb di efek reverb 1 dulu kayaknya. Di reverb 1 ini gue pengen coba kasih room reverb lagi. Gua akan pasang 2 buah room reverb nanti di vokalnya. Yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur
hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Nah sekarang udah dapet dari si reverbnya ini, jadi gua rasa reverbnya ini udah oke. Sekarang gua akan coba EQ lagi di sini. Jadi semua efek yang gue gunakan di sini gue setting manual, tidak ada yang menggunakan preset karena preset itu bagi gue tidak akan bisa membantu proses kerja gue menjadi lebih cepat ya. Karena setiap data yang dikerjakan itu pasti berbeda. Kalau kita menggunakan preset maka akan kerja 2 kali. Jadi lebih baik kita masang plugin lalu setting manual. Apapun kan ku berikan, cinta 700. dan kerinduan. Jadi biasanya gue kalau ngelow cut agak sedikit tajam juga sih. Jadi ya tipis-tipis gitulah pengguna nanti. Di sini coba di 6500 kilo dan dari startnya low cutnya 700. Untukmu dambaan hatiku, malam ini tak ingin. Ya kan, jadi reverbnya itu nggak terlalu over di low-nya. Kalau misalkan kita tidak melakukan proses pemotongan di reverbnya, maka dia akan kemana-mana low-nya. Dan low-nya itu akan menggulung menjadi kurang enak lah suaranya. Kemudian di sini gua akan coba membuat eksperimen menggunakan dual pan. Karena dual pan ini untuk kayak mensaming dua buah sinyal dari sinyal yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Namun gue pengen coba membagi dia ke area tengah sedikit ya. Jadi di sini gue coba buat L di 85%. 85L. Kemudian di sini gue akan membuat 85R. Aku sendiri. Memang agak tipis, namun nanti ketika kita mendengarkannya di handphone mungkin agak lebih kerasa gitu reverbnya. Kemudian gue akan coba kecilin dulu, gue akan mencari karakter reverb yang kedua. Di sini gue masih menggunakan room reverb aja, ya tinggal drag and drop gini. Cuman gue balikin lagi ke default karena akan gue setting manual di sini. Gue akan mencoba membuat reverb yang agak sedikit lebih luas dari yang tadi. Kalau tadi kayak gue bikin kayak simulasi plate gitulah ala-ala. Sekarang gue akan coba membuat medium hall ya. Ku cari damai bersama bayangmu, hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang anakku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan. Nah jadi begitu, suara reverb memang agak banjir karena gue mentokin biar gue tahu karakter reverbnya, nanti akan gue coba blend lagi seperti biasa. Karena kayaknya hampir mirip ya, tetap gue balikin lagi ke sini. Jadi low cutnya, high cutnya samain. Hatiku malam Sekarang gue akan coba blend keduanya. Di reverb 2 ini kita coba cari dulu ya. ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayangmu, hangat pelukan. Nah, karena reverb itu sifatnya menggema dan membayangi, sekarang gue akan coba membuat reverb ini menjadi lebih jinak dengan menggunakan kompresor ya. Karena routingnya ini gue menggunakan dari bus channel, gue kirim ke reverb. Jadi di sini bisa gue pasangin kompresor untuk membuat reverbnya ini menjadi lebih jinak. Di sini akan gue coba start dari berapa ya kira-kira. Agak tinggi cuma apa-apa, cuma nanti ketika gue bikin cepet rilisnya kayak di jam 12. Yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan,
cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Ya, jadi mungkin reverbnya ini bisa lebih jinak ketika gue pasang kompresor di sumber yang mengirimkan sinyal untuk kedua buah reverb. Malam ini tak Ya kan, ketika gue lepas dia banjir, dan ketika gue pasang agak sedikit lebih jinak. aku sendiri. Ya, seperti itu aja. Jadi gue rasa prosesnya ini sudah cukup. Sekarang gue akan lanjut ke sesi berikutnya. Jadi mixingnya ini menurut gue sudah selesai. Gue tidak melakukan proses lagi di sini, dan gue akan coba masuk ke proses mastering ya. Kalau misalkan project simple kayak gini, gue nggak mau nggak mau ribet lah. Gue nggak mau close project lalu bikin new project gitu kan untuk membuat mastering dari file ini, karena kebanyakan sekarang udah simple. Kita bikin simple aja, nggak usah bikin ribet. Kecuali kalau full band gue nggak bisa kerja mixing sambil mastering, ya harus gue pisah metodenya. Tapi kalau misalkan masih simple kayak gini, 2 track gitar vokal, kita bisa langsung mastering. Itu kalau menurut persepsi gue pribadi. Setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda, namun gue hanya mencari titik yang lebih mudahnya aja. Di sini gue akan coba pasang equalizer karena gue ingin melakukan proses filter terhadap frekuensi yang sudah terbentuk tadi setiap sumber suara seperti gitar, vokal, dan efek-efek yang sudah ada di dalam project ini. Ku cari damai bersama. Biasa kayaknya ada di area sekitar 300. Gue coba start di 290. Terus kuantisnya gue bikin, kualitinya gue bikin gedein, gue mentokin. Bayangmu, hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih. Oke, dapet di sekitar 200. Tadi gue start di 290, cuman kayaknya kurang. Maka gue tambahin di kisaran 299, hampir ke 300, dan gue akan coba lakukan proses pemotongan seperti ini. Lalu gue akan cari lagi. Kau sayang, Nah, sekarang kayaknya di biarkanlah aku kayaknya di kisaran antara 400 ke 500 ya. Coba start di sekitar 430 kayaknya. Kita coba dulu. memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Oke, ternyata adanya di 448, hampir 450 Hz. Lalu gue akan coba melakukan proses pemotongan lagi. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan. Kayaknya masih ada sekitar 2 atau 3 titik. Kita coba fokus di area high, kayaknya mid ke high. Di kisaran kurang lebih di areanya sekitar 800 ke 1000. Coba ke start di 800 dulu. Di sini gua hanya mengira-ngira saja frekuensinya, jadi tidak ada acuan pasti. Ketika kita melakukan proses filtering, kita hanya bisa mendengar lalu kita harus mencari ya. Kita rasakan dia ada di mana frekuensinya. Jangan sampai kita mengikuti sebuah acuan tanpa ada sesuatu alasan yang jelas. Di sini gua melakukan proses ini berdasarkan apa yang gue dengar saat ini. Ketika dia gua rasa kurang, gua akan tambahin, dan ketika dia rasanya berlebihan, dan dia akan gue kurangin ya. Jadi semua ini prosesnya ini berdasarkan apa yang gue dengar, yang gue respon dari kuping gue, lalu gue gerakan di dalam softwarenya. Untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai. Oke, ternyata di 980 dari startnya di 800-an tadi ya. Karena kadang-kadang ya gue hanya kira-kira wah kayak antara 800 ke 1000 kayaknya ada sedikit frekuensi yang gak enak, maka gue cari di situ. Nah sekarang kayaknya masih ada sekitar 2 titik, cuman nggak tahu juga ya ketika gue potong 1 titik apakah dia cukup apa enggak, apakah dia butuh pemotongan lagi. Bersama bayangmu, hangat pelukan. Gue merasakan di area high di kisaran di atas 3000 kayaknya, 3000 Hz. Kita start di 3400 atau 3500 kayaknya. Di sini gua rasa ada sedikit frekuensi yang nggak enak. Yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Oh, ternyata lebih di sini ya. Di kisaran 3800. Iya, benar. Hatimu, Suara gitarnya yang mengganggu, maka gua akan coba kurangi di sini.
apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan. Oh, ternyata dia malah kurang cerah kalau menurut gua. Jadi gua akan melakukan proses shelving di sini sekitar 1 atau 2 dB. Kita coba start di 2 dB. Lalu kita cari. Untukmu dambaan hatiku. Nah, jadi seperti itu aja. Ketika gue masuk ke proses mastering, biasanya gue filtering aja di equalizer. Sekarang gue udah dapet segini enaknya menurut gue frekuensinya. Dan ketika dilepas, mungkin kerasanya tipis buat teman-teman. Tapi kalau menurut gue ini frekuensi mengganggu. Hatimu, Ini before. apapun kan ku berikan, Ini after. cinta dan kerinduan. Ya, kerasa. Kalau menurut gue ini kerasa banget ketika gue lepas frekuensi yang gak enak itu dia muncul menurut gue. Nah sekarang gue akan lepas di sini, akan gue balikin lagi ya. Ini kan gue pakai ya. Sekarang gue masuk ke limiter. Jadi sebelumnya mungkin kalau gue mastering di sini ya, biasanya gue menggunakan third party plugin. Namun karena ini buat tutorial, gue bikin simple aja buat teman-teman, buat ngejar loadnya aja, loudnessnya biar lebih enak nanti kedengarannya di YouTube atau di sosmed ya. Di sini gue bikin ceilingnya di -1 ya, jadi dia biar tidak bisa menyentuh 0. Kemudian di sini gue pin dulu, gue coba pasang metering biar teman-teman bisa lihat loudnessnya nanti. Di sini levelnya bisa pakai ini aja, apalah. Jadi sebagai catatan, kalau untuk pemula kita bisa start belajar ngejar loudness di RMS aja, karena ya gampang di situ, masih gampang. Tapi kalau mainnya ke LUFS itu agak sedikit susah. Sekarang kita coba play di bagian terkencangnya aja. Oke, di sini bagian terkencang. Jadi kita fokus di bagian terkencang aja. Kita lihat yang putih-putihnya nih. Yang putih-putihnya kita cari di kisaran -12 sampai -6 lah paling besar. Aku sendiri, ku cari damai bersama bayangmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Tak ingin aku sendiri. Ya, menurut gue sudah cukup begitu aja. Kayaknya loudnessnya udah dapet. Ya, dan nanti sekarang kita akan render ya. Kita akan render. Nah, sebagai catatan, kalau misalkan pengen render, teman-teman harus buka marker di sini. Ada tulisan Open Marker Track, dibuka. Kita cari N ya. N-nya kita geser ke sini ya. Kita close aja mixernya. Kita close, kita masukin sini. Terus jangan lupa tadi ada tanda ketukan tepuk tangan ya. Di sini. Di sini harus kedengeran suaranya. Sorry. Di sini harus kedengeran suara tepukannya. Nah, tanda ini digunakan untuk nanti kita mensinkronkannya antara audio dan visual. Nah, sekarang sebagai tips render ya. Tadi kita udah lakukan open marker track, lalu dipilih start dan end-nya. Ini bisa digeser kok. Start juga bisa digeser. Gue geser aja di sini sekitar 49, agak panjang gak apa-apa. Kemudian kita masuk ke song, export, mix down. Kemudian di sini gue pilih judulnya ini adalah cover live. Sebagai kualitas gue pilih ke wave. Lalu resolusi gue bikin 24 bit 48 kHz karena base kameranya itu 48 kHz sample rate-nya, jadi biar gampang sinkronnya. Gue bikin sample rate outputnya di 48. Lalu di sini export range-nya pilih ke start, between song, start or end marker. Lalu diklik OK ya. Bisa langsung klik OK. Kalau gue biasa use real time processing, jadi biar lebih real time proses pengerjaannya atau proses mengekspor hasil akhirnya. Jadi nanti hasilnya itu akan bisa kalian dengar di video part ketiga yang mengcombine antara audio dan visualnya dari data yang sudah kita lakukan proses ini. Mungkin sampai di sini dulu video ini. Maaf kalau misalkan kepanjangan karena gue sedang membuat live mixing ya. Jadi mixing langsung data dengan dadakan tadi ya. Tadi teman-teman sudah lihat di awal 0 ya, dari 2 track, terus melakukan routing, menginsert plugin, semuanya kita lakukan dari 0. Dan tutorial ini sudah selesai. Nanti kalau selesai tinggal klik OK aja.
karena nanti takutnya kalau diklik OK mengganggu proses screen recorder gue, maka akan gue tahan aja dan gue akan akhiri dengan closing video ini aja. Sebagai catatan, setiap orang pasti memiliki cara ataupun pendapat masing-masing. Bagaimana cara kita bisa menangkap tiap cara atau trik yang digunakan orang lain lalu diimplementasikan kepada project yang kita kerjakan. Jadi menurut gue setiap project itu yang dikerjakan orang lain itu tidak ada yang benar maupun tidak ada yang salah, karena setiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda. Di sini gue hanya menjelaskan apa yang gue tahu dan apa yang sering gue lakukan ketika gue sedang memixing data simple ini. Ya pokoknya begitu aja lah prosesnya, nggak ada yang ribet. Pokoknya terima kasih banget deh kalau misalkan teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjabaran di dalam video ini yang masih kurang jelas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support terus channel SB Project sehingga channel SB Project tetap bisa bertahan dan masih membuat konten-konten yang menurut gue menarik ya. Pokoknya tetap support channel SB Project agar bisa tetap memberikan konten buat kalian. Yaudah deh, sampai di sini dulu video part kedua ini. Sampai bertemu di part ketiga yang membahas tentang combine antara audio visual. Sampai bertemu lagi di episode yang berikutnya. Goodbye.